Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggota Farihatul Mafikoh dan Jumiati Mustafa. Kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi kelembagaan. Langsung saja kepada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis bersandar kepada pemilikan pribadian maupun swasta terhadap alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran, sehingga tiga hal utama tersebut berada penuh di tangan swasta. Dan sehingga tiga hal utama tersebut mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem kapitalis itu sistem ekonomi yang menjadi sistem mendominasi dari sistem ekonomi yang dipakai oleh negara-negara saat ini. Dan selanjutnya sistem sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam pengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat. Bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Dan yang kedua, pemerintah memiliki peran sangat besar. Yang ketiga, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Dan yang keempat, hak milik individu tidak diketahui dalam sistem sosialis. Menurut Islam, ada beberapa paham sosialis yang memiliki titik temu dan kepahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Untuk kelebihan sistem ekonomi sosialis, yang pertama, semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kedua, tidak ada kesengajaan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat. Pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ekonomi sosialis ada 3. Yang pertama, melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. Dan yang kedua, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada. Selanjutnya, sistem ekonomi kerakyatan.
Sistem ekonomi rakyat atau suatu bagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat, kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya. Menurut apa yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk 10 pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditunjuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan, yang pertama ada bertumpu pada mekanisme pasar yang berkendalian dengan menerapkan prinsip persaingan sehat. Dan yang kedua ada memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, serta kualitas hidup. Dan yang ketiga mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Dan yang terakhir, adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, tujuan ekonomi kerakyatan yakni demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Tujuan ekonomi kerakyatan ini juga dapat dijabarkan lagi ke dalam 5 sasaran pokok ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada saran-saran ekonomi kerakyatan. Yang pertama, ketersediaan peluang kerja serta penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang ketiga, ada distribusi kepemilikan modal material yang berlangsung relatif merata di antara anggota masyarakat. Yang keempat, ada penyelenggaraan pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Yang kelima, ada terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat-serikat ekonomi atau menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya ada prinsip dasar ekonomi kerakyatan. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pilar ekonomi kerakyatan ada 5. Ekonomi kelembagaan. Pada tahun 1980-an, ketika liberalisasi menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam ekonomi internasional, pemikiran klasik atau neoklasik mendapatkan tempat yang luas untuk menyebarluaskan pemikirannya. Pembahasan tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak ekonomi yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Dari
sistem ekonomi kelembagaan lembaga sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada lembaga formal dan non-formal. Untuk lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama. Biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas, seperti contohnya perseroan terbatas sekolah, pertanian politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Dan untuk lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya seperti arisan ibu di rumah tangga, belajar bersama, dan sebagainya. Baik, mungkin saja sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.